Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Barakallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alena kemelebita ulama kita Lena Ande Gorota Ki Haji Dr. Andes Sulaiman Abdullah. Yang saya hormati dan saya muliakan alena Ande Gorota Ki Haji Dahir Usman yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang baru saja menyampaikan sambutan, seluruh pengurus Yayasan Nurul Asadiyah Calacu beserta para dermawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang tiada henti-hentinya untuk menyemarakkan hari-hari besar Islam, memagi-magi kehadirat temana rilalan niwi na angkai menjadi letiap pemasi meraja puliripong Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya angka tema naka panitiata ini sebenarnya tema yang agak berat, karena ia melo ina capai adalah bagaimana mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj untuk melahirkan optimisme membangun umat lahir batin. Sebelum terlalu jauh bahas tentang masalah Isra Mi'raj, meloka sampaikan loko di sinina jamaah yang sempat hadir, maka dah syukur ladaki idi tawajo, khususnya jamaah Nurul Asadiyah Calacu magai nalingi kesempatan pengurusna masjid kita untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Memang narekode cingi pakedo pasti besar tantangannya. Narima kona naro upasangi dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah situnganna narekupurani rapa alhamdulillah pasti ada hasil. Dan itu sudah direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narekupurani si wada-wada malicing untuk pakai dosi di agaga. Beberapa tahun yang lalu dia sekak mencerama dan saya bisik beberapa pengurus masjid Nurul Asadiyah Calacu, termasuk alena bapak anggota DPRD, maka daka mesti-mesti ngaji mite masjid kita membicu tiada nama katandre beberapa lantai ke atas, tapi tiangnya agak kecil dan jarak baloknya juga tidak terlalu rapat. Jadi magai sabak ya konendre kini mega tahu itu bahaya karena pergeseran. Tapi barakatna alhamdulillah ternyata sudah digerakkan untuk membangun. Mudah-mudahan nalingi sungak malam pepong Allah Ta'ala dalle mak barakat nalumui yang ini ceningati untuk menanamkan wakaf di tempat ini. Nah sebab magai ia tu pasti dakai si umur si bawalino, ia umur atau tunggal linota paling matandre antara 60-70 tahun. Angka tau dah isi 100 tahun, tapi aku tanya alena cautu pangunron cautu munron.
Artinya apa? Narik komeloki sempurna beribadah tidak mungkin bisa sempurna sampai 100 tahun. Tapi narik ko pasidak kay patamo ko lalang agama na po Allah Ta'ala termasuk membangun masjid. Apalagi pasti iya masjid Nurul Asadia calacutannya masih di bawah. Siddi mi onrot tunroy patama dui, tapi pahalanya itu bertambah terus. Makanya nasabah di sini akan ada madrasah. Jadi ajak kapasilang pesan ni madrasah si bawa ya masjid nasabah oki romon robarakan. Masumbang itu hanya untuk masjid, tapi nonroi teh masjid untuk mengaji mak guru agama. Tasang ni makadamiga apalan na guru mak pak guru okoi. Tasang ni mega apalan na anak-anak mak guru ko masjid. Tasang ni mega apalan na lebih banyak pahalanya bersedekah. Magai nasabah de nonroi teh mak guru, de toga ga guru mak pak guru. Seandainya tidak ada tempat yang disiapkan, ia tu ampai mega tu apalan atau bangunnya masjid. Jadi ia narik kota patamai pas sedekah atau masjid ewe niat untuk masjid ini, tapi manfaatnya luar biasa. Dan itulah sebenarnya masjid modern. Sebab dia apa aja masjid berjalan. Dan saya dapat informasi dari salah satu alumni Mesir, maka dia tuh Masjid Falstas, masjid modern itu kota amalnya sudah 9. Jadi dia di kota amalnya tapi asera. Jadi kanoki okoro zakat, ada wakaf, ada untuk anak yatim, ada untuk fakir miskin, ada pembangunan masjid, ada untuk mualaf, itu sudah ada semua. Jadi kota asera, jadi ya kona yatim na sumbate okiro kota ena pertama. Ya kosaka oki kota zakat ena pertama. Jadi narekona pakwiro panitia, maka tinggal dia mengelola, maka doi untuk pembangunan, dia untuk anak yatim ini, untuk pembinaan pesantren. Begitulah di Mesir yang saya dapat informasi dari salah satu ulama, maka dia rupas sidak ke kumasere pura nimato nilai tata, maka dia komeko untuk wakaf tunai okomo pertama. Sebenarnya masjid kita namo citi ni onruang, namo citi ni kota, karena masjid ini bersambung dengan nanti Yayasan Nurul Asadia Calacu bersama dengan pembinaan madrasah. Makanya luar biasa Pak Bu. Jadi macilaka ki na rekodegaga wakapat apa cilaka ki. Namo sisa ni semen egan na tawajo masak na dito lepajaji. Maka daki 5 miliar de na megayar. Cede ya mi kunci tahu masak ni megayda. Tapi ya kota Talai saya punya masjid di dekat rumah. Macawe boleh-boleh. 60 juta saldona, maka dari panitia aja lalu tabung kerai ustaz, apa aja tu tabung kerai bisa kada jadi moga. Maka kakak de, iya gagai melo ibu kerai tanya rumah pribadi, tapi bola na pong Allah Ta'ala. Niga pasilili dalai malingnya cening ngati tahu masjid ka pong Allah Ta'ala, ibu kerai. Mega tahu mapat diisi. Nah, sama gitu, denu lepa jaji. Makomololo 60 juta diruntuhkan total, dia memang toga dipakai, diruntuh mana? Kemudian masjid dinaikkan, ternyata sekarang sudah mau naladana kurang lebih 1 miliar, tapi angka mau pasal dona, dituna paja lepa pembangunan itu 5 terus, makanya angka balik utara ke jalan raya, ternyata di mega isak nairo daripada sumbangan ikut Jumat. Jadi saya juga sarankan kepada pengurus masjid, makanya kau taruh ke kota amal kuriolo, maka jalan dah. Karena di sana bukan jalan poros, tapi madari lolongan kasih di juta siulang, apalagi ini jalan poros. Itu luar biasa. Saya dapat informasi dari Masjid Muhammadiyah di Sidenden Rapang, pas dekat lampu merah dia pasang, dalam 1 minggu biasa dia dapatkan sampai 15 juta. Ukumiro kota amal na taro koro tangana batah sapiri oto lalo, makanya itu Pak Sitongan na nariko ka jambatan masolang nang katau ko tutu 50 mapalalo tau megay ka nalulungan itu 2 sabu 5 sabu, tapi kali 3.000 mobil siaga memang. Makanya aja mau tapatatong di panitia ta ukumoro ba kota amal tapatatong lalu itu wina disari, karena kapan dia melihat pembangunan insya Allah pasti dia bersedekah. Pak matangga tutu tama di iko dega na ba tau yan ang kamasigi kung di dega na pakedo makuto dito sumbangan na si di juta si raratuna dito ratu, tapi ya kung kanakedo pasti masumbat tayo magay nasa po ang Allah Ta'ala ceningang iatin na tayo masidaka.
Makanya mudah-mudahan insyaallah tonroi matarawe mati. Insyaallah apalagi tonroi di Mameraja makanya mencekek hawan. Nah, itu mudah-mudahan dapat barakai po Allah Ta'ala dan hajat panitia itu terlaksana. Ia bangunannya kopae luar biasa. Nasabah ia wakaf natawe marutungino tetap digunakan sebagai wakaf. Materu apalana dipindahkan timbunan masuk ke pesantren itu tetap berpahala. Atau bawa lokolalangi tetap makai pelan magai dimanfaatkan secara sosial. Yaitu ampai nareko angka kata pasu usahakan kita manfaatkan nih. Tamu pesantren ini nalai timbunan teh jalan raya kong kalalala ngukut tu magoro magai bawa ke situ sedekahkan ke situ supaya magai berjalan di makan wakaf natawe angka lalu tau panrita tu makada yang penting pura nimunia ke sumagamu pasti dah kamu menjadi amal jariah maka Allah akan nilai selamanya karena itu hanya tergantung pada niat. Cuma angka tau panrita makada de manasai nareko tulipaki mataru ya ko makada ki we agar nanti sasidaka aku bisa itu tadi magapa asumbang isi jangan kasumbangan kapwe berlanjut lagi dia itu nak kedai kan apa makanya sa komege tapi harus berpartisipasi ki magai nasaba ya kung kapasidaka tetama baraka lupo mate ki matu ieu mituwa ditulilolo ngamataro apa ieu sampajan itu apa aja jama se kok mito palan sisa burakanna selesai haji boleh ki Makkah ya tuh itu apalan tidak ada tambahan aja tak ada boleh ke Makkah atau pe melolong segi apalan tidak mungkin kecuali melaksanakan ibadah haji kembali. Umrah juga demikian, puasa juga demikian, zakat sedekah beda. Iya pas sedekah iya na pakai tawe na manfaatkan tawe de na paja lari apalana makanya tau mate pa ko kiburu dikene angka lala yalengi nyawana cinampa di parewakan kupo Allah Ta'ala ci di bawah melo milo na tutup dia kembali aga melo irewo masidakanya waraparan kenapa bukan sholat nasabaya sempajangi terbatas tapi sedekah tidak pernah terbatas yana tu ampai tau masidakat ko masigi atau masumbangi ijanji bola atau istana kilalan na surga upasa ni manirio lo makadang kata utaneka ang kadamaga hukum na pa ustaz kumagala itay masumban na din na sampajan mak datu sumbangan ako masigi mak juta tapi dia na sampajan makadaka insyaallah ang kabulan ako suruga ang kahotele na ko suruga namo din na sampajan kumagala may masumban tata ang kahotele na ko suruga di binatama. Makanya magi disuruh ki akimi sholat wa atu zakat dirikan sholat dan tunaikan zakat sitonganna maka tujuan anak korupa nasaba supaya pikui carana tama ki suruga na angka tomula tonroy pada kotolo sompa tomero rewa lo kampunge kita akan begitu loki sompa okolino kendo kimela lo muka akhirat tapi kotolo akhirat angka moga bola tapas saja ang kamu gamilo yung rekormado makanya takibor memang ni bola aleta sebelum kita berangkat. Tadi saya dengar ada salah seorang dermawan yang mewakafkan gedung itu luar biasa Pak. Dene yang mana tahu titip orang param mampu melakukan itu kecuali itu tahu ia lebih mati keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan main berakatnya dan itu penting menjadi motivasi untuk ini. Ia paling kodega ke pasidaka ta baru padui tilodong ato ni ha apa ieu kisah ni pasidaka ni kamu angka pak berupa doa angka berupa motivasi angka tu ibantu itawe sapa ka dong kasiji ku korotau sogi tapodani aja na padite podani maka dai bangun masigi ko kampoku bantu-bantu cede namo sisa ni samme ya ko maka dai namo sitang ngasak ni samme masih remote mal di sitang ngasak iya. Makanya itu penting saling mengajak nasabak magai angka talolongan dari kotoli itawe untuk bersedekah. Makanya saya masuk kepada tema mari kita mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj makui iero Isra dan Mi'raj dua hal yang beda. Angka tu Nabi diisrakan saja tanpa di Mi'raj. Angka tu Nabi dimi'rajkan tapi tidak diisra. Rasulullah itu gabung israkan dan dimi'rajkan walaupun di dalam ayat itu disebut hanya satu subhanalladzi asra bi abdi di situ kalimat asra disebut. Jadi makui
iya Nabi Isa itu dimi'rajkan, tapi dia tidak diisrakan. Nabi Isa itu diangkat ke langit, makanya dia dimi'rajkan. Nabi Musa itu dimi'rajkan, Nabi Adam juga dimi'rajkan oleh Allah. Tapi bedanya sedikit Nabi Adam dengan Nabi Musa, ya Nabi Adam puluki surugan apal kulino. Makanya dalam riwayat itu biasa tuh pengewang istilahnya berdebat. Nabi Musa si bawa Nabi Adam karena diberitahu Nabi bisa digulung, sejarah itu digulung oleh Allah sehingga Nabi diperlihatkan semuanya, sehingga dia mendapati Nabi Musa dan Nabi Adam itu berdebat. Aga nasa Nabi Musa waktu nanita Nabi Adam, oh iya na Adam nasabari ya dimper ni puluh ko suruga nasabak nalanggar perintah na pangalataan. Gara-gara iya nih langgar di perintah na pangalataan, maka dia Nabi Adam napodangi Nabi Musa, oh iya na apuku, inilah nak keturunanku yang tidak ridha terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalau mutlak Nabi Musa. Hebatnya Nabi Musa Pak Bu, kita masuk ke intinya ini, yaitu Nabi Musa disuruh puasa ukur malaikat Jibril atas perintah Allah selama 30 hari. Lalu pulau as-sona disuruh puasa, kemudian setelah itu baru disuruh ke Bukit Tursina, dia tinggal di dalam gua, kemudian disuruh berpuasa selama 30 hari. Tapi yang kecil disuruh ya jangan bersikat gigi. Itu ya aja mau sikat gigi ketika dia disuruh berpuasa. Tapi setelah sampai 30 hari dia berpuasa, kemudian Nabi Musa nak berungang itu sumpan na pesan na penimau ternyata majabau na sabak kalau pula sona dia nasikat gigi. Dia tidak membersihkan giginya, dia mengambil akar kayu yang itu menjadi siwak, kemudian dia gosokkan ke giginya. Tapi dia lupa bahwa dia pernah diberitahu oleh malaikat Jibril, maka dia jangan menggosok gigi. Nasabari diberikan hukuman oleh Allah tambahan puasa 10 hari, sehingga 40 as-sunama puasa baru turun kitab kepadanya. Ini salah satu hikmah aga Bapak Ibu sekalian, maka dia komelo sifat bicara langsung dari si Bapong Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Musa. Maka hal yang paling pertama dia lakukan untuk batin supaya bisa tembus kepada Allah adalah puasa. Yana tu ampai sahabat makna bagaimana ya Rasulullah, iya kaum para tokoh-tokoh Bani Israel itu kenapa bisa begitu cepat dia mengetahui sesuatu? Agar nasa nabita itu berkat puasa yang dia lakukan. Ya jinamutan niya selang omegai puasana, maka batinnya itu bisa cepat tembus. Karena memang ternyata latihan yang paling cepat untuk tembusnya kalbu adalah puasa. Itu baru Nabi Musa. Makanya ia ro'alena pangulutan Nabi Musa itu sidongannya luar biasa, karena dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi beko batena mak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Saya pernah baca dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa itu berbicara, semua anggota tubuhnya itu tembus dengan komunikasi dengan Allah. Bayangkan Pak, ya riri mak bicara timut kami si bawa tahu. Tapi kadang ada juga komunikasi melalui pandangan, ada juga komunikasi melalui pendengaran, ada juga komunikasi melalui batin. Dan itu semua dimiliki Nabi Musa ketika dia berbicara dengan Allah. Ya kau nggak tahu si cantik, kau nggak tahu si pujilada, nak ini kasih dia tahu iro kabinan na puji, pasti dia sudah merasa senang. Namun dia pagaga ada napau. Begitulah Nabi Musa ketika dia berbicara berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pakak kesaian naro nalingi pong Allah Ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi yang itu ipam merajak na nabita ya lingi pakak kesa untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala itulah sholat. Tapi maka dari rulle ke pebatu ya bisakah kita tembus bahasa sederhananya khusyuk itu.
Nasabak nikmatnya yaitu ampai sampajange nasuruh ki nabi terlepaskan, walaupun dilapaskan bukan terlalu besar, artinya timutta sibawa do cilit tamang kalingai salat yang salat biasa, kecuali maghrib, isya, subuh ya harus dikeraskan suara, tapi selain itu mesti bunyi kedo timai mas sau-sau sehingga telinga itu mendengarkan, tapi dia tu nawat di maliwo itu jadi masalah. Magai supaya komunikasi itu bisa tembus kepada Allah. Makanya upasangi salat media untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, yaitu ampai Nabi ta nasangi istiraha alena nareko masampajan. Jadi ya koliwa itakona Nabi ta boleh joka boleh mamusu na liwat takona, maka disitulah Nabi menikmati betul sholatnya. Ia tona malampe bacana, ia tona meta rokok, ia tona meta sujud, nareko mata kolak. Magai nasabak nalai pak pura, iyo pilih sebalikan. Ia koto mata kolak dah, lai bilang. Magai nasabak ternyata istirahatnya Nabi adalah sholat. Nasabak ia kosi sambun ni atinna si Bapong Allah Ta'ala menyaman ni papenadina. Makanya nikmat yang paling besar adalah ketika hamba itu dekat kepada Allah, tapi tidak semua orang mampu merasakannya. Magai karena kadang itu susah. Ia kotomak bicara dino maka daya kong katau malak daya puji nampak itu dango kosi dapena matanani papenadina. Cawe-cawe ni aku sudah pena tu dah tak pematenang, apalagi kalau sudah dilihat. Makanya sebenarnya dalam sholat itu kita tunduk, cukup kita rekoto sembahyang. Magai karena orang yang sebenarnya, saya sering mengatakan begini, sholat itu sudah pengakuan. Jadi dosa purai ipigau ipangolome menyokor. Makanya sujud dan rukuknya disitulah dosa digugurkan. Tapangolome nih mohon ampun kepada Allah. Ta usahakan memang ditilawi nak dampani kong Allah Ta'ala dosa ta nasabaya tu sampajangi palaga dosa memang ukulin palaga dosa. Jadi kong katau pak mapamulai majene, kemudian berzikir, kemudian sholat, sesudah sholat dia berzikir lagi, kemudian berdoa suku mematopa cina ya kong kamu pamonro napasi pulung ipong Allah Ta'ala lopi mak jumana penalega itu sampai sampai jumae palaga dosa selama 1 minggu, tapi sesana sampai perlu. Jadi sesana nier kong kamu pada nama pacing apa angka tahu pak dinas sampai perlu dia ni mak jumae kita nangkah dia nanti tahu masih pak desa keragan lega. Jadi ada to mas sampai perlu apa lo mak juma sesana dosana sampai perlu iya nar dosa nalaga sampai perlu iya naro nalaga sampai jumae, tapi nareko juma ni bawa ipigau tanya sesana nalaga tulis sakaraga angka mana mobi pokoknya begitu. Jadi ini penting. Makanya orang yang banyak sholatnya adalah orang yang sebenarnya makurat dosanya. Nah sebab magai unronna ilang ga dosa. Ini tu apa maka Nabi ta ya komelo ilo mas sampayang umakku nalay po Allah Ta'ala dosanya itu napatada ni puno na si baku salengkana. Ya ko roko isiwawa ko sujui tak din na idosana pada tak din na nadodong ay puli ritakin na gie. Makanya katubiasa ko to mas sampayang ko to pura mas sampayang maringas sa di papinadingi narikotame waktu sampajang na dito masampaja samana sa dengan kababan, tapi setelah kita sholat makruwi samana sa di maringan. Itu salah satu hikmah dari orang yang melaksanakan sholat. Jadi kita rasakan niero berarti kenapa masih talulong lalu nasampajata, tapi nariko angka tau deh panalulong niero berarti mariawa-riawa mau patu kedudukannya. Makanya usahakan sesempurna mungkin. Nah sama itu juga agak tahu maka siya mau kupong Allah Ta'ala berupa sholat sempurna sholat medegana. Wadi jadi tas sambung miku kata dereki, tapi lepas inare ko toma baca Fatihah. 10 ni tahun tamata salam bahkan mulai lahir kita Islam sampai hari ini mungkin mega mau tahu dia napahami betul na suratul Fatihah. Mega mo pa tahu din napahangi
makna bacaan-bacaan sholat. Tapi ya apalah, tapi dia irisan batungan sampai suratul Fatiha itu tidak tahu artinya. Maka dia guru tak kali sidendring almarhum almaghfurlah narik komelo ko khusyuk, salah satu cara dari sekian banyak isangi agama baca, salah satu isangi agama baca. Nah sebab ya ko angka tau baca na din isangi agama baca, maka dia guru tak tahu jangan ini tu mak bicara di napahanya dan apa. Tapi ia netunang pendapat maka dah la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat ketika dalam keadaan sukara, mabuk. Apa ia tu tahu mabuk apa? Kapau-pau.